Kritik dan kecaman terhadap kekejaman praktek kolonialisme bangsa Belanda di Nusantara dalam lintasan sejarah pernah muncul dalam beragam bentuk serta dari berbagai pihak, termasuk dari kalangan bangsa Belanda sendiri. Salah satu kritik tajam yang terkenal disuarakan oleh Multatuli, nama pena dari Edward Douwes Dekker dalam novel monumentalnya yang terbit tahun 1860, Max Havelaar. Novel Max Havelaar yang ditulis Multatuli tercatat dalam sejarah sebagai buku pertama yang dengan tajam menelanjangi kekejaman dan kemunafikan praktek kolonialisme di Nusantara semasa kekuasaan pemerintah Hindia Belanda. Sastrawan Pramudia Ananta Tur dalam artikelnya di koran New York Times pada 18 April 1999 menulis bahwa novel Max Havelaar berperan besar dalam membuka pandangan banyak pihak terhadap berbagai penindasan dalam praktek kolonialisme. Karena peran besarnya ini, menurut Pramudia, novel Max Havelaar pantas disebut sebagai buku yang membunuh kolonialisme. Buku Max Havelaar ditulis Edward Douwes Dekker, nama asli Multatuli, di sebuah losmen murah di Belgia selama sekitar 1 bulan pada tahun 1859. Buku ini ditulis Douwes Dekker 4 tahun setelah ia mengundurkan diri dari jabatannya sebagai asisten residen di Lebak, Banten, Hindia Belanda. Meski berbentuk roman, Max Havelaar dinilai banyak pihak mampu melukiskan dengan kuat berbagai penindasan yang dialami masyarakat Lebak, Banten akibat belenggu praktek kolonialisme yang berkelindan dengan sistem feodalisme lokal. Tokoh utama dalam novel Max Havelaar, yakni Max Havelaar, tidak lain merupakan alter ego dari sosok penulisnya, Edward Douwes Dekker, yang pernah menjabat sebagai asisten residen di Lebak, Banten selama 84 hari pada tahun 1956. Saya tidak akan bicara. Dalam novel Max Havelaar, dikisahkan bahwa Havelaar yang baru ditugaskan menjabat asisten residen baru di Lebak, Banten pada tahun 1850-an, sangat terkejut karena melihat kehidupan rakyat Bumi Putra di wilayah kerjanya sangat menderita. Havelaar melihat rakyat bukan hanya menderita karena menjadi sasaran eksploitasi pemerintah kolonial lewat praktek sistem tanam paksa, namun juga kerap menjadi korban penindasan sewenang-wenang penguasa feodal pribumi yang dimanfaatkan pemerintah kolonial Belanda untuk mendukung kekuasaan mereka. Havelaar misalnya dilukiskan sangat murka dengan praktek penindasan, korupsi, dan perampasan harta benda yang dilakukan Adipati Lebak dan para pembantunya terhadap rakyat. Havelaar yang prihatin dengan penderitaan rakyat Lebak kemudian melaporkan berbagai praktek korupsi dan penindasan rakyat yang dilakukan Adipati Lebak beserta kerabat dan para pembantunya kepada kepala polisi setempat dan pejabat atasannya. Namun laporan Havelaar tidak pernah ditindaklanjuti. Havelaar yang geram dengan kondisi ini kemudian melaporkan langsung penindasan yang dialami rakyat Lebak kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda di Bogor. Namun, laporan Havelaar ini juga tidak kunjung ditanggapi. Karena muak dan marah dengan kemunafikan serta penindasan yang dilakukan bangsanya terhadap rakyat pribumi Hindia Belanda, Max Havelaar memutuskan berhenti dari pekerjaannya sebagai pejabat sipil Hindia Belanda. Ia kemudian kembali ke Belanda dan menuangkan rasa frustasinya dengan menulis. Buku Max Havelaar langsung membuat gempar ketika diterbitkan pertama kali pada tahun 1860.
Di negeri Belanda, novel Max Havelaar dengan cepat membuat gerah kalangan konservatif yang mendukung kolonialisme. Namun, di kalangan kaum liberal, kehadiran buku ini tidak hanya disambut baik, namun juga mengilhami mereka untuk mendesak pemerintah Belanda agar memperlakukan rakyat pribumi di Hindia Belanda secara lebih baik. Desakan kaum liberal ini belakangan bahkan berhasil memaksa pemerintah kolonial menjalankan politik etis atau politik balas budi kepada rakyat Hindia Belanda. Lewat politik etis yang salah satunya berbentuk pemberian kesempatan bersekolah bagi kaum bumi putra, di kemudian hari lahir kaum terpelajar dari kalangan pribumi. Hal yang pada akhirnya justru menjadi bumerang bagi kekuasaan kolonial Belanda sendiri. Karena dari kalangan kaum terpelajar inilah lahir sejumlah aktivis pergerakan kebangsaan yang berupaya memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Tak hanya mengilhami lahirnya politik etis, berpuluh tahun setelah penerbitan perdananya, isi buku Max Havelaar belakangan juga ikut mempesona dan menjejakkan ilham pada sejumlah tokoh pergerakan kebangsaan, dari Kartini hingga Soekarno. Di luar Hindia Belanda, buku Max Havelaar yang diterjemahkan dalam puluhan bahasa di luar bahasa Belanda juga dikagumi sejumlah tokoh dunia, dari bapak bangsa Filipina, Jose Rizal, hingga pencetus revolusi Bolshevik di Rusia, Vladimir Lenin. Novel Max Havelaar yang memiliki judul lengkap Max Havelaar atau Lelang Kopi Maskapai Dagang Belanda ditulis Multatuli atau Edward Douws Dekker dengan memasukkan karakter dan pengalaman hidupnya sebagai tokoh dan jalan utama kisah novel ini. Karena itu, meski bercorak fiksi, isi novel ini tak ubahnya merupakan aspirasi dan emosi Douws Dekker, terutama aspirasi dan kecamannya terhadap beragam penindasan yang terjadi dalam praktek kolonialisme di Hindia Belanda. Praktek penghisapan yang hanya menguntungkan bangsa Belanda dan para penguasa feodal pribumi yang mereka manfaatkan untuk mendukung kekuasaan kolonial. Di kalangan bumi putra, terutama di mata para aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia, novel Max Havelaar sangat dihargai. Sebab novel ini merupakan buku pertama yang dengan jelas dan lantang membeberkan nasib buruk rakyat pribumi Hindia Belanda yang sangat tertindas dalam sistem kekuasaan kolonial. Salah satu bagian isi novel ini yang berkisah tentang nasib Malang Saijah dan Adinda, sepasang kekasih dari kalangan rakyat jelata di Lebak yang menjadi korban kesewenang-wenangan kolonialisme dan birokrasi feodal pribumi yang menopangnya, menyentuh hati banyak pembaca. Saijah. Dalam khasanah sastra dunia, Max Havelaar dianggap sebagai buku yang sangat berpengaruh, sejajar dengan buku Uncle Tom Cabin karya Harriet Beecher Stowe, yang dinilai banyak pihak berperan mengilhami gerakan perlawanan terhadap perbudakan di Amerika Serikat. Meski banyak dikagumi sebagai buku yang mencerahkan dan berpengaruh, novel Max Havelaar juga mendapat banyak kritik dan cercaan. Guru besar Universitas Leiden, P.J. Veith, misalnya menilai, sebagai sebuah novel, nilai sastra dalam Max Havelaar hanya embel-embel. Veith juga menilai Max Havelaar tidak bisa dianggap sebagai buku biografi karena tidak memaparkan fakta-fakta sejarah. Sementara pengamat sastra Rob Nieuwenhuis menulis bahwa Multatuli atau Edward Douws Dekker adalah pejabat yang gagal memahami struktur masyarakat tradisional di Jawa, sehingga protesnya terhadap pemerintah kolonial atas praktek korupsi Bupati Lebak dinilai Nieuwenhuis salah kaprah. Terlepas dari sejumlah kritik yang dialamatkan pada isi buku dan sosok penulisnya, tak dapat dipungkiri bahwa novel Max Havelaar karya Multatuli lebih dari sekedar kritik terhadap kekuasaan kolonial dalam bentuk sastra. Namun juga merupakan satir tanpa simpati terhadap suatu jenis borjuasi Belanda yang berlagak bermoral dan saleh, tapi merogoh setiap sen yang bisa mereka peras dari rakyat bumi putra. Sambil dengan seenaknya mengabaikan penderitaan rakyat pribumi di Hindia Belanda
yang harus memeras keringat untuk memproduksi kekayaan bagi mereka.